Ya, terima kasih masih bersama kami dalam Ada Apa Berita yang malam hari ini akan berbincang bersama dengan Bapak Sidarto Danus Subroto. Beliau adalah Ketua MPR RI dan di sini juga hadir Bapak Asfi Warman Adam, ya, seorang sejarawan dan penulis buku yang menulis memoir Bapak Sidarto Danus Subroto. Baiknya saya kembali lagi ke Pak Sidarto yang mengenai pemikiran Pak Darto nih yang diserap begitu oleh Pak Darto, kemudian juga diaplikasikan sampai saat ini. Iya, beliau ketika saya wawancara itu kan selalu memprihatinkan tentang kemandirian bangsa kita. Dan beliau mengatakan, Pak Sidarto itu selalu ingat atau selalu mengucapkan bahwa ketika Bung Karno meninggal, itu beliau meninggalkan Indonesia itu yang masih perawan, hutannya, tambangnya. Dan Bung Karno mau itu digarap ketika SDM kita sudah cukup gitu. Yeah. Dan yang terjadi sekarang ya, kekayaan alam itu dikuras dan betapa modal asing itu menguasai kita, dan keprihatinan Pak Sidarto itu terlontar setiap kali kita berbicara itu mengenai hal itu gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Darto sempat dari kepolisian pensiun kemudian masuk menjadi swasta, akhirnya berkiprah lagi ke bidang politik. Itu memang ke politik itu memang masih ada hal yang ingin diperjuangkan atau bagaimana sebetulnya, Pak? Memang angkatan pertama dulu dari ABRI mungkin ya, dulu bagian dari ABRI saya hanya 2-3 orang aja ya. Oke. Almarhum Pak Theo Safii, ada Pak R.K. Spiring dan saya ya. Kita ingin bahwa dalam masa reformasi ini kita membangun sistem building. Nah, kita yang sudah punya pengalaman di TNI, di Polri ini, saya kira punya pemikiran-pemikiran yang bisa sharing di dalam sistem building ini ya. Amanat reformasi untuk pemberdayaan hukum, pemberdayaan demokrasi, civil society, ini amanat reformasi ya, yang harus kita angkat ya. Kita semua terpanggil untuk sharing di dalam sistem building ya. Ini dulu tekad saya begitu. Oke, kemudian disebutkan bahwa dalam buku bahwa Pak Darto sempat kaget dengan situasi parlemen ya, begitu ya. Kalau Pak Darto masuk dalam mungkin idealisme yang cukup tinggi, karena mungkin kalau uang mungkin udah nggak dicari lagi ya Pak ya. Kalau di DPR kan banyak sekali yang calon legislatif yang mencari uang bukan untuk memperjuangkan idealisme. Tidak ada malaikat di antara kita ya. Tetapi memang itu yang saya rasakan. Kalau saya bicara mengenai yang hilang dalam sejarah, inilah hilangnya power of idealism dari founding fathers, dari para pejuang kemerdekaan kita. Yang dulu Soekarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka itu keluar masuk penjara sejak muda untuk Indonesia merdeka. Ya toh? Para pejuang kemerdekaan itu nyawa, keringat, darah itu dia korbankan untuk Indonesia merdeka, betul kan? The power of idealism. Ini yang sekarang lama-lama menguap ini ya. Sekarang dengan apa yang dibilang oleh Pak Asfi, globalisasi, bagaimana modal asing masuk ini, uang jadi berkeliaran kemana-mana. Anda lihat bahwa hampir separuh kepala daerah sekarang tersangka atau terpidana, betul nggak? Yeah. Sebagian menteri juga, aparat hukum juga sama aja. Lalu maaf teman-teman DPR beberapa juga saya prihatin ya karena masalah hukum, ya saya prihatin sekali. Oke, memutuskan masuk PDIP apakah memang merasa masih ada ikatan batin dengan Bung Karno? Oh jelas dong. Saya 13 bulan itu, kalau dalam masa dinas itu beliau komunikasi dengan ajudan adalah siapkan begitu kan, pendek-pendek gitu kan. Tapi kalau saya mendampingi beliau on duty selama ditahan itu siapa teman bicara? Teman bicara hanya kita aja, ya. Itu yang saya alami dan itu merupakan beliau adalah guru politik saya, ya. Oke, balik lagi ke Pak Asfi ya, mungkin masih kembali lagi mengenai ketika Pak Asfi dengan Bung Karno ya. Tadi Pak Asfi mengatakan bahwa idealisme saat ini sudah mulai turun begitu. Apakah memang saat itu juga mungkin Pak Darto juga terinspirasi oleh Bung Karno yang masih memiliki idealisme sampai akhir hayatnya? Iya, jadi ada satu kisah ya, ada satu pengalaman Bung Karno pada saat-saat terakhir yang justru tidak banyak diketahui orang, bahwa beliau pada tahun 65 itu memerintahkan untuk dibangun itu patung Dirgantara yang sekarang ada di Pancoran itu. Patung Dirgantara itu kan beliau terinspirasi oleh Yuri Gagarin, orang yang bisa terbang ke angkasa. Nah, beliau ingin supaya pemuda Indonesia itu seperti Yuri Gagarin. Beliau ingin menyampaikan pesan kepada generasi muda itu untuk menggantungkan cita-citanya setinggi langit. Kemudian kita tahu bahwa patung itu
tidaklah berupa kosmonot, tetapi Gatot Kaca disesuaikan di Indonesia kan. Dan yang menarik adalah bahwa ini adalah patung yang tidak dibiayai oleh negara dan tidak sempat diresmikan oleh negara karena apa? Karena pada tahun 65 terjadi pergantian kekuasaan dan kemudian si pematung ini, Edi Sunarso itu kesulitan untuk mendapatkan uang. Bung Karno kemudian itu menjual mobilnya laku Rp1.750.000 dan diberikan kepada Edi Sunarso untuk meneruskan pembangunan patung Dirgantara ini. Sangat luar biasa ketika patung itu berhasil dibuat. Edi Sunarso itu sedang berada di atas patung itu dan dia melihat iring-iringan lewat itu pada tahun 70. Yeah. Ternyata itu adalah pada bulan Juni tahun 70 itu adalah iring-iringan dari Wisma Yaso, Bung Karno yang wafat dan akan ke Halim dan kemudian dibawa ke Blitar gitu. Jadi si Edi Sunarso ini menjadi saksi gitu bahwa ini adalah patung yang biayanya dari kantong pribadi Soekarno dan itu berhasil diselesaikan pada saat orang yang memerintahkan itu meninggal gitu. Jadi intinya mungkin banyak masyarakat memang belum tahu mengenai hal itu. Saya sendiri baru mendengarnya cerita mengenai ini. Luar biasa ketika kemudian kemacetan yang terjadi itu menyebabkan dibuat jalan layang di sana, orang tidak berpikir bahwa patung itu sejarahnya sangat-sangat luar biasa. Dan Bung Karno ingin menyampaikan pesan pada generasi muda itu supaya cita-citamu itu gantungkan setinggi langit. Itu pesan yang ingin disampaikan Bung Karno melalui patung Dirgantara itu. Jadi Bung Karno memiliki simbol-simbol begitu ya untuk membangkitkan semangat, idealismenya ada di situ begitu ya. Dan walaupun sekarang di politik sekarang dikejawantahkan dengan cara lain begitu. Iya, kalau sekarang orang itu membuat pembangunan atau proyek itu untuk mendapatkan fee dari sana gitu. Ini Bung Karno mengeluarkan uang pribadi, uang dari kantong sendiri justru untuk membangun patung gitu. Ya mungkin Pak Dato ada tambahan mengenai cerita tersebut? Ya, saya menyambung yang disampaikan oleh Pak Asfi ya. Bagaimana angkatan saya ya, tahun 63 64 itu dikirim ke luar negeri itu ribuan. Ada yang ke Soviet, Eropa Timur, Amerika ya. Saya ke Amerika ya. Ini semua kita berangkat dulu dengan dada merah putih semua. Tidak ada merah, tidak ada putih, semua merah putih. Tapi yang celaka adalah yang dikirim ke Soviet sama ke Eropa Timur. Mereka ahli metalurgi, ahli nuklir, ahli kimia. Mereka tidak mudah pulang ke Indonesia karena dianggap ada benang merah. Saya beruntung dikirim ke Amerika. Jadi saya pulang dengan ini orang yang bersih lingkungan. Dulu kan begitu kan? Tidak bersih lingkungan dan bersih lingkungan. Jadi saya waktu orang mencari perwira yang siapa yang mendampingi Bung Karno yang dalam proses setengah penahanan, saya dianggap sebagai orang yang masih clean begitu ya, clean begitu, cocok menjadi ajudan Soekarno dalam kondisi begitu. Tapi bahwa saya lalu 13 bulan lalu terbius oleh seorang Soekarno. Kemudian juga tadi kita dengar cerita dari Pak Darto juga hidup dalam 3 zaman seperti ini. Tadi juga ada masalah bersih lingkungan dan akhirnya juga masih ada dendam mungkin di antara bangsa kita mengenai tadi ya golongan ini, golongan itu begitu. Nah kemudian Pak Darto sempat memperjuangkan yang namanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi seperti itu. Apakah itu memang sangat dibutuhkan? Gini, kita ini negara, waktu saya jadi ketua pansusnya, kita negara ke-41. Negara otoriter yang berubah menjadi demokrasi itu membangun satu transitional justice namanya. Undang-undang pengadilan HAM untuk yang ke depan, dan undang-undang Komisi Kebenaran untuk yang retroaktif, yang ke belakang. Ya. Ini untuk penyelesaian satu masalah bangsa yang kalau tidak diselesaikan akan menjadi beban sejarah. Ya. Di situ kita lahirkan misalnya pasal mengenai truth seeking dan truth telling. Ya. Bicara kebenaran dan kalau perlu diselidiki kebenaran itu. Karena kalau ini tidak ada, sejarah akan berganti dari satu penguasa ke lain penguasa. Sesuai dengan selera mereka. Sejarah nasional Indonesia mana? Tiap ada orde baru sejarah begini, orde lama begini, orde lain lagi berubah terus. Sampai generasi muda ini bingung. Sejarah Indonesia ini mana yang benar? Betul enggak? Iya. Tergantung pemerintahan yang sedang berkuasa ya. Jadi kita harus punya history of history. Kita selama ini punya history sesuai selera penguasa.
Ini yang tidak benar. Oke, baik. Kita masih akan berbincang mengenai Komisi Kebenaran yang sangat menarik ini dan juga mengenai sejarah Pak Aswi. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah jeda berikut kami masih akan kembali bersama Anda sesaat lagi.